Keluarga, kolega, dan publik berharap keadilan hukum ditegakkan di muka peradilan. Namun luka dan duka yang mereka derita justru dibalut kecewa akan putusan majelis hakim kepada para terdakwa tragedi Kanjuruhan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang diketuai Hakim Abu Ahmad Sidki menjatuhkan vonis bebas mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan mantan Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto. Hakim bahkan memerintahkan pemulihan nama baik kepada terdakwa. Keduanya dinilai majelis hakim tidak terbukti secara sah bersalah. Hakim menilai gas air mata yang sengaja disemprotkan tidak sampai ke area Tribun Selatan karena terbawa tiupan angin. Sebelumnya, para terdakwa dituntut jaksa masing-masing 3 tahun penjara. Dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang ikut menyaksikan langsung pembacaan putusan tak kuasa menahan tangis kecewa atas putusan hakim yang dinilai melukai rasa keadilan bagi keluarga korban. Ya nggak adil. Nggak adil aja ya. Nggak sesuai dengan yang harapan jadi perbuatannya makan banyak korban. Tidak ada hukuman berat bagi para terdakwa. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan. Vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Abdul Haris 6 tahun penjara. Terpidana Suko Sutrisno selaku security officer laga Arema FC kontra Persibaya divonis 1 tahun penjara. Lagi-lagi, vonis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun 8 bulan penjara. Dan Ki Brimopolda Jawa Timur, AKP Hasdarmawan pun tak luput dari pemberian vonis ringan hakim, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara jaksa menghendaki Hasdarmawan dihukum 3 tahun penjara. Sementara Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita hingga kini masih berstatus tersangka dan berkasnya belum dibawa ke pengadilan. Ia bahkan dibebaskan karena masa penahanannya telah habis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Sidang vonis terhadap kasus tragedi Kanjuruhan telah dilakukan pemirsa. Beberapa pihak menilai vonis terhadap para terdakwa tidak adil. membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2 dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum tersebut. Kasus Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan menelan korban jiwa saat ini sudah menjalani sidang vonis bagi para terdakwa. Namun vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa dinilai sangat mengecewakan dan tidak adil, terutama untuk keluarga korban. Karena para terdakwa dijatuhi hukuman singkat di bawah 2 tahun, bahkan ada yang divonis bebas. Effendi Syahputra dari Partai Perindo menyatakan hukuman untuk para terdakwa sangat ringan dan seharusnya lebih berat sesuai yang didakwakan oleh para jaksa. Jelas kasus ini banyak kelalaian, salah satunya diakibatkan oleh kelalaian panitia penyelenggara, juga yang tak luput salahnya adalah adanya kelalaian dari para oknum aparat kepolisian yang terlibat di dalam pertandingan itu, bahwa ada poin-poin yang dilanggar sesuai dengan regulasi FIFA seperti membawa gas air mata, menembakkan gas air mata dan lain-lain. Jadi saya ngerasa ini vonis terlalu ringan lah. Atas putusan hakim ini terdakwa menerima. Sementara jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut 3 tahun penjara menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan transaksi tersebut bukanlah tindak pidana pencucian uang ataupun korupsi. Mahfud MD pun berjanji akan menjelaskan temuan tersebut bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan bukan tindak pidana pencucian uang dan bukan korupsi. Mahfud menyampaikan hal ini dalam dialog dengan masyarakat Indonesia di Melbourne, Australia, Kamis malam. Perkembangan terakhir itu, saya ke sini, ya saya nggak boleh nanggapi dari sini, itu tidak etis. Saya ke sini, sana ada pernyataan bahwa itu bukan korupsi dan bukan TPPU. Oke, itu bukan korupsi dan bukan TPPU. Tetapi itu apa namanya? Kalau ada belanja aneh, transaksi aneh, kok bukan korupsi, kok bukan TPPU? Itu yang nanti akan saya jelaskan dan bersama Bu Sri Mulyani tentunya. Saya nggak bisa menjelaskan dari sini, tidak boleh secara etis. Tapi itu jelas akan selesai dan percayalah bahwa itu karena niat baik kami. Saya dan Bu Sri Mulyani teman baik dan selalu bicara bagaimana menyelesaikan gitu-gitu. Sebelumnya Kementerian Keuangan merespon temuan Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya transaksi mencurigakan yang mencapai 300 triliun rupiah. Mahfud MD menyatakan transaksi janggal itu merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2023. Untuk menjaga integritas ini, Kementerian Keuangan menjalani kerjasama dengan PPATK terutama mengenai individu dari Kementerian Keuangan. Kemenku meminta informasi kepada PPATK terkait adanya dugaan penyelewengan dana. Sementara terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Kementerian Keuangan menyerahkan penyelidikan kasus ini ke penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.